Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 10 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke. I like you, palm tree. Case on ring. Passion and wedding. Wedding ring ya. Oke. Orang ini masih mencintaimu, masih menyayangimu, masih menunggumu, masih menginginkan kamu menjadi pasangan hidupnya ya. Aku lihat di sini. Dan dia ingin hubungan ini sebenarnya stabil ya. Dia ingin melindungi hubungan ini, melindungi dirimu ya. Dia ingin membuat hubungan ini bersamamu itu tumbuh gitu ya. Dan dia juga ingin membuat hubungan ini fleksibel. Intinya dia ingin membuat hubungan ini berkembang dan menuju ke step yang berikutnya, seperti itu. Ada keinginan kuat dari dia ingin melanjutkan hubungan serius dengan kamu dan menginginkan kamulah yang menjadi pilihannya. Memang dia tahu sebenarnya di dunia ini tuh banyak sekali pilihan untuk dia ya, untuk dia miliki ataupun untuk dia pilih. Banyak sekali orang-orang di sekeliling dia itu yang tertarik sama dia, yang suka sama dia. Dia tahu nggak cuma kamu loh orang yang menginginkan dia jadi pasangan. Cuman gimana, dia passionnya itu cuman sama kamu nih ya. Dia cuman punya chemistry sama kamu, dia cuman bahagianya sama kamu ya. Dia dia nyamannya sama kamu ya. Dia sukanya sama kamu. Bahkan di sini ada wedding ring ya. Nampaknya kalian sekarang sudah berpisah ya, dan ada keinginan dari dia ingin union lagi, ingin penyatuan, ingin menikah, dan dia sadar dia belum bisa ya untuk melepas kamu, karena di sini dia tahu koneksi antara batin dia ke kamu itu begitu kuat. Dia sangat-sangat mencintai kamu di sini, sangat-sangat ya. Bahkan cintanya tanpa syarat di sini. Aku lihat dia serius pengen banget menjadikanmu sebagai pasangan hidup dia. Ya, aku lihat di sini. Oke. Jadi orang ini belum bisa move on dari kamu. Bahkan orang ini tidak mau tidak mau move on dari kamu. Dia bersyukur bisa mengenal kamu ya. Dia bersyukur karena mengenalmu dia jadi lebih spiritual ya. Dia lebih dekat dengan Tuhan kayak gitu. I know. Dia tahu dia telah keterlaluan sama kamu ya. Dia melampaui batas dari tindakannya terhadap kamu atau perkataan atau apapun lah ya. Intinya dia udah keterlaluan banget sama kamu. Dan kemarin dia ya yang ninggalin kamu, dia yang mutusin kamu, dia yang menginginkan hubungan ini berakhir. It's time for me heal now. Dan saat ini memang dia butuh untuk healing dulu.
Tapi jujur dia pengen banget mengungkapkan perasaan dia sama kamu sekarang itu seperti apa. Ya perasaan ini, perasaan cinta, perasaan ingin ngajak kamu wedding gitu ya, ke suatu hubungan pernikahan seperti itu. Karena aku lihat di sini dia memang belum bisa move on dari kamu. Dia nggak mau pergi dari kamu. Oke, aku lihat di sini ada Seven of Cup-nya reverse ya. Dia tahu hubungan ini sudah menjadi sejarah ya. Sudah berakhir maksudnya ya. Jadi sejarah itu sudah berakhir, sudah menjadi apa namanya? Kenangan ya, menjadi kenangan. Tapi aku lihat di sini orang ini tuh belum mau untuk pergi dari kamu atau menghilangkan koneksi dia ke kamu. Di sini dia masih bertahan mengharapkan kamu kembali ya. Aku lihat di sini Seven of Cups reverse ya. Jadi orang ini memang mencoba untuk tetap bertahan ya. Memang orang ini saat ini tuh kayak nggak realistis deh ya. Dia ngelihat situasinya itu udah berakhir tapi dia nggak mau. Dia mencoba untuk tetap bertahan pada perasaannya. Dia masih mengharapkan untuk bisa mendapatkan kesempurnaan lagi di hubungan kalian gitu. Karena di sini di mata dia kamulah orang yang paling paling sesuai dengan kriteria dia ya. Dia ini mengharapkan pasangan itu yang sempurna. Nah itu semua ada di kamu gitu. Sebenarnya kan nggak ada ya manusia di dunia ini yang sempurna, tapi dia melihat semua kriteria sesuai dengan sesuai dengan kata sempurna menurut dia itu ada di kamu gitu. Makanya di sini dia belum bisa untuk lepas atau pergi dari kamu. Dan nampaknya orang ini ya kemarin saat menjalin hubungan dengan kamu dia pernah berbohong ataupun melakukan tindakan kecurangan sama kamu atau berselingkuh ya. Di sini ada perselingkuhan aku lihat di sini. Nah dan itu dia sadar, dia tahu ya, dia tahu atas tindakan dia sadar atas itu. Bahkan orang ini tuh saat menjalin hubungan dengan kamu itu dia tidak mengungkapkan isi hati dia sejujurnya sama kamu. Dia sering banget menyembunyikan, bukan sering banget, tapi memang dia ini selalu menyembunyikan perasaan dia terhadap kamu bahkan sampai detik ini ya. Jadi ketika kalian berpisah ini pun ya bukan berarti dia tidak cinta, tapi sebenarnya dia cinta, hanya saja dia memang tidak mau mengungkapkan perasaan dia sejujurnya gitu ya. Dan dia di sini sebenarnya ingin mencari perhatian dari kamu ya, dengan cara berpisah dengan kamu ini sebenarnya dia mencari perhatian dari kamu untuk berpura-pura ya, untuk berpura-pura bahwa dia nggak membutuhkan kamu seperti itu. Intinya ini sebuah permainan dari dia ya, kepura-puraan gitu. Tapi aku lihat di sini ada pihak ketiga ya yang mencoba menyabotase hubungan kalian juga sih di sini ya, yang menginginkan hubungan kalian berakhir juga gitu. Oke.
Ten of Pentacles tuh kan, dia pengen menikah dengan kamu, pengen menjalin suatu rumah tangga bersama kamu. Di sini aku lihat dia pengen bertunangan ya, lalu menikah, lalu punya rumah tangga bersamamu, punya anak, dan aku lihat di sini dia pengen memakmurkan ya, memakmurkan dulu diri dia, kemudian dia akan melangsungkan suatu pernikahan dengan kamu. Jadi saat ini tuh ya mungkin kalau dia belum datang itu berarti dia memang lagi belum baik-baik aja dari finansial dia, karena di sini dia pengennya nanti menikahi kamu itu ketika dia sudah mapan kayak gitu ya. Jadi ada energi kamu ini berdealing dengan orang yang sedang berjuang untuk memapankan diri. Jadi ketika dia nanti sudah mapan, baru dia akan datang untuk memberikan suatu lamaran pertunangan atau pernikahan di sini. Cuman aku lihat di sini ya, sebenarnya kemarin itu kalian sama-sama pengen mempertahankan hubungan kalian ya, bahkan sampai detik ini sebenarnya orang yang kita bacakan ini perasaannya itu sebenarnya masih bertahan ya untuk mempertahankan hubungan ini. Nah, jadi kemarin itu kalian sama-sama pengen mempertahankan hubungan ini. Cuman ada ego di sini, ada ego yang sama-sama kuat yang menginginkan untuk mendominasi pasangan kayak gitu. Jadi dia pengen mendominasi kamu dan kamu juga pengen mendominasi dia. Jadi sama-sama kuat egonya, sehingganya tuh nggak ketemu ya titik tengahnya di antara kalian untuk bisa saling mengalah, saling menerima seperti itu. Tapi sebenarnya di sini kalian ini mau kok untuk menjalin hubungan menjadi lebih dewasa gitu ya sebenarnya. Kalian lebih mau menjalin hubungan jadi lebih dewasa gitu. Tapi ya gimana? Karena di sini masih ada keegoisan di antara kedua belah pihak, sehingganya sama-sama saling ingin mendominasi hubungan, sama-sama ingin ada yang menjadi pemimpin ya. Jadi pengen semua keputusan itu harus ngikutin pasangannya kayak gitu ya. Misalnya dia nih ego, kamu juga ego. Nah, dia pengennya kamu ikutin semua keputusan dia, dan kamu pun begitu ya. Kamu pengennya dia ngikutin ego kamu kayak gitu. Jadi ya nggak ketemu ya, karena di sini sama-sama mempertahankan ego masing-masing. Tapi aku lihat di sini Death ya. Jadi aku lihat akan ada perubahan dari si dia ya. Dia akan lebih menurunkan egonya sekarang ya, setelah apa yang pernah terjadi di antara kalian. Apapun itu, dia sudah mendapatkan keadilan, dia sudah mendapatkan pelajarannya, dia sudah mendapatkan karmanya dari apapun lah ya yang pernah dia lakukan ke kamu, entah itu melukai hatimu ataupun ada suatu tindakan toksik ya, termasuk ini perselingkuhan ya, suka ngebohongin kamu. Nah, itu ternyata sudah berbalik ke dia, sudah dia dapatkan karmanya. Dan ini kan suatu tindakan yang mendarah daging ya, yang selingkuh ini, berbohong, terus dia juga nggak mengutarakan perasaannya. Nah, setelah dia udah mendapatkan keadilan, sudah dia mendapatkan karmanya, aku lihat di sini dia akan berubah. Mau tidak mau dia harus berubah di sini karena ada death ya. Jadi waktunya dia untuk berubah, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi sekarang tuh dia akan lebih menahan emosi, bisa menahan emosi ya. Dan sekarang dia sudah mulai merendahkan egonya. Jadi kalau dia udah merendahkan egonya, I think dia akan siap untuk datang lagi ke kamu. Jadi mungkin ketika keuangan dia sudah mulai mapan dan ego dia juga sudah mulai reda, di sini aku lihat dia akan segera datang ke kamu, karena di sini that ya, ada suatu perubahan untuk menuju hubungan yang lebih baik kan ya, artinya tuh. Jadi aku lihat kalau dia sudah
mendapatkan suatu perubahan di dalam hidup dia kelebih gimana sih nyebutnya, kelebih yang baik gitu ya. Ya dia akan datang gitu. Akan ada komunikasi lagi dari dia ya untuk memperbaiki masalah di antara kalian ya. Jadi apapun nih yang selama ini menjadi masalah di hubungan kalian ya, terutama tentang perselingkuhan, dia ini yang suka selingkuh ya, aku lihat ini akan dia tinggalkan, akan dia lepaskan ya sifat-sifat toksik atau ya sifat yang dia ini suka selingkuh ataupun apapun ya yang menjadi masalah ya, yang menjadi titik masalah di hubungan kalian ini akan dia tinggalkan, dan dia akan membicarakannya ke kamu. Dia akan meminta argumen juga dari kamu ya, kamu maunya seperti apa hubungan ini. Intinya di sini akan ada percakapan antara kedua belah pihak ya, antara kamu dan dia. Dia ingin meminta kesempatan kembali dari kamu, dan aku lihat dia di sini akan lebih merendahkan egonya, kemudian dia akan memperbaiki semua kesalahan-kesalahan dia, dan dia juga akan meminta pengertian dari kamu. Misalkan kamu ada kekurangan apa nih ya yang membuat dia juga kesal gitu, yang membuat dia marah, dia juga akan meminta pengertian dari kamu untuk tidak seperti itu lagi gitu. Intinya di sini akan ada diskusi di antara kedua belah pihak ya, kamu dan dia, untuk memperbaiki hubungan ini. Dan di sini dia akan lebih pengertian lah ya, dia akan lebih pengertian, dia akan lebih lemah lembut ya untuk memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Dan apapun yang bersikap beracun di hubungan kalian, baik itu sifat, baik itu seseorang atau ya pihak ketiga lah ya, pihak ketiga yang mempengaruhi dia, ataupun sifat dia yang suka selingkuh, atau mungkin sifat kamu yang suka marah-marah, itu akan dia hilangkan ya. Dia akan coba hilangkan dari kehidupan percintaan kalian berdua kayak gitu ya. Dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu, dia akan menghubungi kamu kembali kayak gitu ya. Untuk perkiraan dia akan datang lagi ke kamu itu sekitar tanggal 1, tanggal 10 atau 9, atau bahkan bahkan mungkin 1 bulan ke depan ya. Seperti itu sih. Maksudnya tanggal 19 ya. Nah, di bulannya itu ya bisa di bulan 1, di bulan 10, atau 19 bulan dari sekarang gitu, atau bahkan bisa sampai 28 bulan dari sekarang. Tergantung dari energi orangnya ya. Jadi tidak pasti itu di tanggal 1, di tanggal 10, atau 1 bulan lagi, atau 10 bulan lagi gitu. Jadi di pembacaan tarot ini tidak ada waktu yang pasti. Jadi kalau misalkan daripada kamu berpikir kapan nih ya dia datang gitu, jadi lebih baik ya udah, kalau kamu memang mengharapkan orang ini ya tunggu aja ya. Aku lihat juga memang butuh proses dianya juga butuh proses, memang nggak akan cepat-cepat banget gitu. Tapi ya setiap energi orang dan proses dari orang masing-masing itu kan beda-beda gitu. Jadi kalau misalkan kalian masih mengharapkan orang ini ya silahkan ditunggu. Tapi kalau kalian udah nggak mengharapkan orang ini lagi ya udah, nggak usah dibuat pusing ya. Tapi aku rasa di sini kebanyakan dari kalian masih menunggu ya, karena masih ceritanya sampai hari ini pun tetap dengan orang yang sama gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Zodiaknya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada
Taurus dan Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.